Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani terus, continue dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau Utsman kuncinya di ikhlas, Umar kuncinya di komitmen, dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durratun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Nah, sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu, mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah, ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah. Karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Jadi kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah. Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi, itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang, Pak, teman saya itu, Pak, kemarin hari Senin dan Kamis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahi, dia ini, Pak, sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin Kamis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya, itu nilainya berbeda. Kemarin pacarku jemput nganter saya, Pak, biasa. Tapi kalau sudah 3 tahun ini, Pak, dia itu jemput saya nganter terus ke kampus. Itu kan luar biasa sudah. Jadi ketika satu perbuatan ketempelan istiqomah, nilai mulianya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang insidental saja. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isya bisa langsung khatam, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Akan lebih hebat lagi kalau Pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Itu jauh lebih ada rasa mantapnya. Jadi ini makanya ada gium istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Di situ saya kutipkan pendapatnya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini gurunya Imam Qushairi yang menulis Risalah Al-Qushairiyah. Nanti kita banyak ketemu beliau malam hari ini. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, jadilah engkau sebagai manusia yang mampu istiqomah. Jangan sibuk mengharapkan karomah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan karomah sementara Tuhanmu mengharapkan engkau tetap istiqomah? Kita ini kan sering lebih menunggu-nunggu anugerahnya Allah, karomah dari Allah. Padahal tidak usah mikir itu sudah urusannya Allah. Ayo fokus pada urusan kita, yaitu mengistiqomahi amal baik, kebaikan kita. Nah, di titik ini istiqomah disebut khairum min alfi karomah.
Yang kedua, istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok kumat lagi enggak. Ini terus menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna. Jadi kata Syekh Abu Ali At-Taqqaq tadi, dengan istiqomah seseorang akan mencapai kesempurnaan kebaikan. Sementara orang yang tidak berpendirian, berarti apa? Perbuatannya kadang muncul, kadang tidak. Kadang soleh sekali, kadang kurang ajar juga. Kadang, ini namanya kan tidak istiqomah. Kadang rasanya temanku ini baik, tapi kalau sudah kumat ya tidak karu-karuan ini mesti. Nah ini agak tidak istiqomah, disebut tidak punya pendirian. Ya usaha dan hasilnya mungkin akan sia-sia, kata Syekh Abu Ali At-Taqqaq ini. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang, itu mungkin namanya bukan istiqomah tapi pencitraan. Ada orang atau tidak ada orang, situasinya apapun diulang-ulang, terus dilanjutkan. Nah ini namanya istiqomah. Maka dia disebut penyempurna kebaikan. Selain lebih utama dari 1000 karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini buahnya. Saya ini agak cepat ya malam hari ini waktunya. Saya ambil lagi dari beberapa ayat biar kamu percaya bahwa saya tidak ngarang. Ben kotok kaya ngaji tenanan ya bulan ini, kaya ngaji beneran di masjid ini. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an hodako. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah la asqainahum ma'an hodako. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodako. Ma'an hodako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Pak, saya mengistiqomahkan setiap habis subuh saya nulis, Pak. Yo tidak ketang, apa tidak ketang ini? Orang ketang maksudnya. Ya meskipun hanya 1-2 halaman, pokoknya saya istiqomahin nulis. Itu nanti kalian akan ketemu panennya di belakang. Dari istiqomahmu nulis. Apapun yang kamu istiqomahin nanti mesti ada panennya di belakang. Ini anugerah-anugerah dari Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya, enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, loh ini kan juga istiqomah Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud.
Jadi istiqomah dalam kebenaran kebaikan agama. Oke, sekarang kita akrab sekali kan dengan HP itu. Mau tidur ya buka HP. Bangun tidur tangannya nyari-nyari kemana ya HP yang dicari lagi. Nggak tidur-tidur sebelum HP-nya dibunyikan sampai tertidur. Nah, cuma ini tidak termasuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, Pak saya buka HP Pak, tapi ngaji loh Pak saya. Sebelum tidur ngaji dulu, ngajinya lewat HP ya. Kalau ini enggak apa-apa. Cuma saya enggak percaya. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kesedihan-kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Tidak ada amal yang secara mantap kita lakukan dan kita konsisteni. Sehingga hidup kita sering gelisah. Wong batin kita sendiri memang tidak mantap. Orang yang mampu beristiqomah itu segala galau, segala gelisah dalam batinnya akan tergusur. Ini janjinya Al-Quran. Nah, makanya tadi saya minta ayo dipilih ini. Amal, kesunahan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Pilihlah yang kita mampu untuk kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, ya mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun. Gini terus ngangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah. Ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga. Itu ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu tidak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Jadi ini ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-A'qaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan
menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini, la takhofu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Nah, ini menarik kalau teman-teman, saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau di penjara. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomai kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang menyatakan la takhofu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Nah, berarti kita dapat perlindungan langsung dari Allah. Baik, ini jadi buahnya istiqomah. Yang pertama, kita jadi tenang, kita jadi terlindungi, dan ada banyak anugerah dalam hidup kita. Kenapa sih Al-Quran menyebut ini semua? Karena Allah tahu kalian itu kalau tidak diiming-imingi begini tidak gerak. Jadi kalau cuma dibilang istiqomah saja nanti akan mendapatkan ridhonya Allah, itu mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Tapi kalau kamu bisa sakti loh, wah kamu bisa dilindungi malaikat loh, wah kamu bisa, kamu kan tertarik, terdorong ke situ. Jadi Allah sangat paham psikologinya manusia, makanya amal baik itu selalu diinformasikan plus pahalanya nanti apa, nanti dapatnya apa, dan seterusnya. Itu manusia itu memang cenderung begitu, negosiasi. Ya mau sih saya melakukan, tapi saya dapat apa? Itu kalau bahasa kasarnya kan wani piro. Saya mau melakukan kebaikan ini tapi dapat apa? Dan insya Allah memang akan diberikan oleh Allah. Meskipun mungkin bagi Allah target utamanya tidak di situ. Target utamanya justru di kebaikanmu. Karena begitu kamu jadi orang baik, ya karaktermu nanti terbentuk baik.